kabar Bapak Ibu yang saya hormati? Ketemu lagi dengan saya, Edi Marek Lex, advokat dan partner pada Lex & Co. Kali ini saya ingin berbagi mengenai peraturan menteri terbaru yang belum lama terbit yang mengatur mengenai perhimpunan pemilik dan penghuni satuan rumah susun. Menteri Perumahan dan Permukiman nomor 4 tahun 2025 yang mencabut peraturan menteri sebelumnya nomor 14 tahun 2021. Saya akan mencoba untuk menjelaskan beberapa perbedaan dan beberapa penambahan baru yang saya nilai perlu saya share di sini sebagai informasi bagi Bapak dan Ibu, terutama bagi para pengembang properti. Dari semua perubahan dan penambahan baru di dalam peraturan menteri yang terbaru ini, saya menilai ada 3 yang paling penting sebetulnya. Sebelum kita masuk satu persatu ya, saya nilai ada 3 yang paling penting dari sisi pengembang tentunya. Yang pertama adalah hilangnya atau tidak diaturnya lagi mengenai one man one vote atau satu suara bagi satu pemilik satuan rumah susun berkaitan dengan pemilihan pengurus dan pengawas P3SRS, Perhimpunan Pemilik dan Penghuni Satuan Rumah Susun. Ini sebelumnya diatur. Dan one man one vote berkaitan dengan pemilihan pengurus dan pengawas P3SRS menjadi problem, terutama bagi pengembangan properti yang bersifat mixed use, super block, yang mengakomodasi berbagai fungsi seperti fungsi hunian dan fungsi non-hunian, misalnya seperti perkantoran, perhotelan, dan pusat perbelanjaan. Ini menjadi problem karena di dalam konteks super block, tidak semua atau tidak selalu fungsi non-hunian, misalnya perkantoran atau perhotelan, itu selalu dijual oleh si pengembang ini. Mereka masih mengontrol dan mereka masih mengelola secara berkesinambungan. Dan one man one vote sudah tidak diatur atau sudah dihilangkan di dalam peraturan menteri terbaru. Sehingga ini mengembalikan kepada pemilihan berdasarkan nilai perbandingan proporsional NPP sesuai dengan peraturan pemerintah, dan juga tetap ada hak suara penghunian yang one man one vote. Jadi ada 3 hak suara yang berbeda dengan hak suara pemilihan pengurus dan pengawas sebagaimana diatur sebelumnya. Jadi ini adalah perubahan pertama yang penting saya nilai mengenai one man one vote yang dihilangkan. Yang kedua adalah mengenai konsep 2 tingkat P3SRS atau 2 tier P3SRS. Dan sebelumnya, kalau kita bandingkan dengan peraturan sebelumnya, lampiran anggaran dasar dan anggaran rumah tangga dan juga peraturan menteri yang mengatur mengenai P3SRS sebetulnya tidak mengakomodasi mengenai fungsi non-hunian. Jika kita melihat kepada lampiran anggaran dasar dan anggaran rumah tangga, itu lebih kepada fungsi hunian saja, seolah-olah rumah susun hanya berbentuk hunian. Padahal secara nyata kita melihat berbagai bentuk fungsi non-hunian yang juga berbentuk rumah susun atau tunduk pada undang-undang rumah susun. Dengan adanya konsep 2 tingkat P3SRS, ini memungkinkan kepengurusan ada di P3SRS induk dan juga ada P3SRS sub atau anaknya, di mana disitulah terbagi fungsi hunian dan fungsi non-hunian. Dan ini yang saya pikir sangat penting diakomodasi di dalam peraturan terbaru, karena dengan demikian sekarang untuk pengembangan super block, pengembangan multifungsi, bisa kemudian membentuk sub kepengurusan P3SRS sendiri untuk pengurus dan pengawas untuk sub-sub atau fungsi selain fungsi hunian juga fungsi non-hunian. Itu adalah perubahan kedua yang penting. Yang ketiga adalah mengenai pengaturan secara jelas, yang memang sebelumnya mungkin sudah ada sedikit di dalam praktek, tapi belum ada norma hukumnya. Sekarang sudah diatur secara jelas, di mana bagian bersama dan benda bersama juga bisa dipisahkan untuk fungsi hunian dan fungsi non-hunian. Jadi kita mengetahui bahwa untuk fungsi hunian seperti apartemen misalnya, mempunyai bagian bersama dan benda bersamanya sendiri yang tidak bercampur aduk dengan bagian bersama dan benda bersama fungsi non-hunian, misalnya seperti perkantoran atau misalnya
bagian bersama benda bersama hotel di dalam kompleks yang sama. Sudah diakui di dalam peraturan menteri terbaru mengenai bagian bersama dan benda bersama untuk fungsi non-hunian. Dan ini tentunya secara hukum bisa dibedakan dan pengembang juga bisa membedakannya terutama di dalam pertelaan sehingga jelas pembagian antara fungsi hunian, bagian bersama benda bersama fungsi hunian, dan kemudian bagian bersama benda bersama fungsi non-hunian. Ini menjadi penting untuk kejelasan karena kaitannya bagian bersama benda bersama adalah kaitannya dengan iuran, service charges, iuran pengelolaan lingkungan, dan juga mengenai pengelolaan kompleks itu sendiri. Yang mana yang bagian fungsi hunian, yang mana yang fungsi non-hunian. Karena P3SRS kewenangannya adalah terhadap bagian bersama, benda bersama, dan tanah bersama. Jadi sebelum saya masuk satu persatu secara singkat, itu adalah 3 poin yang paling penting yang saya nilai diatur di dalam peraturan menteri terbaru, yang tentunya ketiga poin ini sangat positif. Kalau kita membandingkan dengan peraturan menteri yang sebelumnya di tahun 2021, sekarang di tahun 2025, terlihat sudah yang terbaru ini sudah mengakomodir konsep modern dari P3SRS yang sebelumnya sebetulnya tidak tampak gitu ya. Atau bahkan malah yang ditampakkan di dalam peraturan menteri 2021 malah konsep kolot atau konsep kuno dari P3SRS yang sebetulnya sudah harusnya sangat modern, apalagi jika kita melihat negara tetangga kita P3SRS di Singapura dan di Malaysia. Jadi ini adalah 3 hal penting yang saya nilai dan saya apresiasi pemerintah baik telah melakukan perubahan ini. Nah, lalu secara singkat saya akan menjelaskan dari judul peraturan menterinya juga berubah. Kalau kita melihat peraturan menteri 2021 itu judulnya Perhimpunan Pemilik dan Penghuni Satuan Rumah Susun. Sedangkan kalau kita melihat peraturan terbaru itu ada tambahan pengelolaan rumah susun. Serta Perhimpunan Pemilik dan Penghuni Satuan Rumah Susun. Jadi memang peraturan menteri yang terbaru juga memasukkan komponen pengelolaan rumah susun yang saya nilai baik, ya, menjadi lebih jelas dan lebih aktual terhadap apa saja sih yang sebetulnya menjadi kewenangan dan apa saja yang perlu dilakukan di dalam pengelolaan rumah susun, terutama dalam sinergi antara pengurus P3SRS dan badan pengelola. Apa yang perlu dilakukan dalam kegiatan operasional, perawatan, dan pengelolaan, dan juga mekanismenya seperti apa. Nah, itu diatur di dalam peraturan menteri terbaru. Dari segi jumlah pasal, memang banyak terekspansi di peraturan menteri terbaru. Dari jumlah pasal di 2021 itu sekitar 43 pasal. Sedangkan yang sekarang itu 101 pasal. Ya. Jadi dari segi jumlah pasal saja sudah lebih dari 2 kali lipat. Peraturan menteri sebelumnya itu mulai berlaku sejak 31 Maret 2021. Sedangkan yang terbaru ini berlaku sejak 17 April 2025. Jadi memang masih sangat baru ya, masih sangat fresh. Dari segi lampiran, dilampirkan peraturan menteri sebelumnya itu melampirkan akte pendirian, anggaran dasar, dan anggaran rumah tangga. Sedangkan di dalam peraturan menteri terbaru, itu dia mengatur formula perhitungan iuran pengelolaan lingkungan. Dan lalu dijelaskan bagaimana formula itu jika dihitung per tahun, jika dihitung per bulan, ya. Juga untuk formula sinking fund atau dana endapan. Ini sangat positif saya pikir agar jelas bagi P3SRS dalam melakukan penghitungan iuran pengelolaan bagi semua pemilik di situ. Jadi ini lampiran yang baru. Lalu tentunya ada lampiran anggaran dasar dan lampiran anggaran rumah tangga yang memang sudah dengan konsep modern tadi, yang sudah mengakomodir 2 tingkat P3SRS dan sudah mengakomodir bagian bersama benda bersama yang memang bisa terpisah-pisah antara fungsi hunian dan non-hunian. Lalu juga ada lampiran mengenai dokumen-dokumen yang diperlukan dalam persiapan pembentukan P3SRS dan juga pelaksanaan pembentukan P3SRS. Ini saya pikir juga bermanfaat untuk panitia pembentukan supaya tidak bingung dalam mengelola pembentukan itu sendiri. Dan yang lampiran terakhir adalah format serah terima pengelolaan P3SRS dan berkaitan dengan pengelolaan serah terima pengelolaan antara pengembang
kepada P3SRS pun itu tidak harus di hadapan notaris. Jadi formatnya sudah diberikan di dalam lampiran. Yang hilang sebetulnya akte pendirian. Kalau kita lihat di Peraturan Menteri 2021 itu ada contoh akte pendirian dilampirkan ya, tetapi di dalam lampiran Peraturan Menteri terbaru ini tidak tampak ada contoh akte pendirian. Jadi itu yang berbeda antara Peraturan Menteri 2021 dengan 2025 dari sisi lampiran. Lalu bagaimana dengan hak suara pengesahan mengenai anggaran dasar dan anggaran rumah tangga? Ya, di dalam Peraturan Menteri sebelumnya sebetulnya diatur bahwa itu berdasarkan suara terbanyak. Ya, tapi tidak begitu jelas di dalam Peraturan Menteri sebelumnya apakah ini berdasarkan one man one vote kah atau berdasarkan NPP kah, yang nilai perbandingan proporsional. Itu tidak begitu jelas di Peraturan Menteri 2021. Kenapa? Karena di dalam peraturan pemerintah sebetulnya diatur berkenaan dengan pengesahan anggaran dasar, artinya pengesahan rancangan anggaran dasar anggaran rumah tangga dan pengesahan pengesahan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga itu memang berdasarkan suara terbanyak, tetapi dengan menggunakan jumlah kepemilikan unit. Dengan kata lain, di situ diatur di dalam peraturan pemerintah, bukan di dalam peraturan menteri, bahwa suara terbanyak dihitung berdasarkan jumlah kepemilikan unit. Jadi meskipun saya memiliki 100 unit, hak suara saya adalah 100, bukan 1. Gitu. Jadi bukan one man one vote atau one owner one vote, terlepas dari berapa unit yang saya miliki. Nah, tetapi di dalam peraturan menteri terbaru ini tidak diatur. Nah, ini mungkin tidak begitu positif sih, karena memang di dalam persiapan pembentukan P3SRS ini kan tentunya perlu ada mekanisme pemilihan bagaimana keputusan itu diambil ya, apabila tidak ada musyawarah mufakat. Nah, tetapi walaupun tidak diatur dalam peraturan menteri 2025, karena di dalam peraturan pemerintah sudah diatur khusus memang untuk pengesahan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga, maka ya tetap pada artinya berdasarkan jumlah kepemilikan unit. Jadi suara terbanyak berdasarkan jumlah kepemilikan unit yang dimiliki, kecuali memang terjadilah musyawarah mufakat di dalam persiapan pembentukan P3SRS. Lalu mengenai pengelolaan rumah susun, tadi saya sudah sampaikan bahwa di dalam peraturan menteri 2021 itu bisa dikatakan tidak diatur ya, atau diatur sangat singkat gitu, sangat sedikit. Tetapi di 2025 itu diatur cukup komprehensif. Itu salah satu pasal-pasal yang memang ditambahkan di dalam peraturan menteri 2025 ini. Lalu mengenai penunjukan badan pengelola atau mengenai badan pengelola ya. Di dalam peraturan menteri sebelumnya itu dikatakan bahwa bisa membentuk atau menunjuk badan pengelola. Nah, di dalam peraturan menteri 2025 itu ada penambahan. Jadi dikatakan bahwa pengelolaan secara mandiri gitu ya. Jadi ada pengelolaan secara mandiri, pembentukan unit pengelola atau menunjuk badan pengelola. Nah, jadi pengelolaan secara mandiri ini adalah poin baru yang dimasukkan di dalam peraturan menteri 2025, tetapi ada batasan-batasannya. Jadi memang ini dimaksudkan untuk rumah susun yang lebih kecil, bersifat lebih sederhana, pengelolaannya sederhana, yang memang bisa dijalankan secara langsung oleh P3SRS-nya. Bagaimana dari sisi sanksi administrasi? Nah, sanksi administrasi kalau peraturan menteri 2021 itu sebetulnya tidak ada pengaturan mengenai sanksi administrasi ya. Tetapi di dalam peraturan menteri 2025 ini diatur secara cukup jelas. Ada berapa jenis sanksi administrasi dari teguran sampai pencabutan izin ya. Jadi diatur dan itu bisa bertingkat, bisa berlanjut atau bisa satu persatu dikeluarkan sanksi administratif jika terjadi pelanggaran-pelanggaran. Dan sanksi administratif ini menjadi kewenangan pemerintah daerah yang saya nilai seharusnya sehubungan dengan pemerintah daerah yang memang mengatur masalah perumahan. Lalu mengenai pengelolaan, tadi kita sudah bahas ya, bahwa P3SRS berdasarkan peraturan menteri 2025 ini mengadopsi 2 tingkat, sehingga yang sebelumnya diatur
hanya fungsi hunian, seolah-olah rumah susun itu hanya fungsi hunian di Peraturan Menteri 2021, di Peraturan Menteri 2025 ini sudah mengakomodir fungsi hunian dan fungsi non-hunian. Bagaimana pengaturan mengenai keuangan? Nah, mengenai keuangan sebetulnya sedikit sekali ya diatur di dalam Peraturan Menteri 2021. Tetapi di dalam Peraturan Menteri 2025 kita melihat bahwa ada pengaturan mengenai iuran pengelolaan dan dana endapan. Dana endapan ini juga sebetulnya cukup baru ditampilkan di dalam Peraturan Menteri 2025 ini. Lalu kita juga melihat tadi di dalam lampiran ada formula perhitungan iuran pengelolaan dan dana endapan. Ini juga aspek baru. Lalu juga diatur mengenai pembukaan rekening bank, ya, rekening bank siapakah yang memang harus digunakan jika memang ini masih masa transisi, artinya belum diserah terimakan kepada P3SRS, masih di dalam pengelolaan pengembang. Dan bagaimana rekening bank dan pembukuan apabila itu sudah diserah terimakan kepada P3SRS. Jadi di situ juga sudah cukup jelas yang mana yang harus diaudit, yang mana yang tidak perlu diaudit, dan apakah laporan keuangan itu hanya bulanan, triwulan, setengah tahun, sampai tahunan, itu sudah diatur secara cukup komprehensif dan cukup rinci di dalam Peraturan Menteri 2025 ini, yang saya nilai adalah sangat bermanfaat dan sangat positif ya untuk kejelasan mengenai pengaturan keuangan, terutama ketika masih ada pengembang di dalam pengelolaan suatu rumah susun. Bagaimana dengan rapat umum anggota? Nah, rapat umum anggota sebetulnya saya tidak melihat secara konsep atau secara substansi tidak ada yang berubah. Tidak ada yang berubah sebetulnya secara substansi, tapi entah kenapa dari sisi istilah memang diganti. Yang sebelumnya kita mengenal sebagai rapat umum anggota, ya, RUA gitu ya, dan juga ada rapat umum luar biasa anggota gitu. Sekarang disebut sebagai musyawarah anggota gitu. Saya tidak mengerti kenapa harus diganti, karena secara substansi sih sama saja prinsipnya, dan sebetulnya ada kekurangannya ini. Mengapa menjadi kekurangan? Karena di dalam peraturan pemerintah sebetulnya istilah yang dipakai masih rapat umum gitu, atau rapat anggota, sedangkan di peraturan menteri terbaru berubah menjadi musyawarah anggota. Ada juga pengaturan mengenai perjanjian pengelolaan dan penghunian, ya. Jadi di sini memang disampaikan di dalam Peraturan Menteri 2025, di 2021 tidak diatur. Jadi ada suatu perjanjian pengelolaan dan penghunian yang memang ditandatangani antara pengembang dan konsumen atau pembeli. Yang berkenaan dengan tentunya pengelolaan, kewajiban tunduk pada pembayaran iuran pengelolaan, dana endapan, tunduk pada anggaran dasar dan anggaran rumah tangga, itu sebagai suatu perjanjian tersendiri, terpisah dari perjanjian pengikatan jual beli. Di sini ditampilkan dan diatur. Nah, dan juga ada pengaturan baru sebetulnya, selain dari perjanjian itu sendiri baru, juga ada pengaturan bahwa ketika P3SRS terbentuk, maka perjanjian ini pun juga harus ditandatangani antara P3SRS dan para penghuni atau para pemilik unit itu. Nah, ini yang memang menjadi pertanyaan bagi saya sendiri, karena sewajarnya dan sepatutnya sesuai dengan norma hukum yang ada dan konsep hukum, P3SRS sebagai badan hukum yang memang berwenang untuk mengelola bagian bersama benda bersama, sewajarnya tidak perlu ada perjanjian itu, karena kewenangan dia untuk mengelola bagian bersama benda bersama adalah diberikan oleh hukum tanpa adanya perjanjian. Jadi justru dengan seolah-olah pengaturan bahwa P3SRS, ketika P3SRS terbentuk, maka ditandatangani ulang perjanjian pengelolaan ini antara P3SRS dan para pemilik, itu justru malah saya menilai sebagai mengecilkan atau mengerdilkan kewenangan dari P3SRS itu sendiri. Nah, ini justru malah saya melihatnya sebetulnya tidak perlu ditampilkan, tidak perlu diatur seperti itu. Di dalam peraturan menteri terbaru ini juga mengatur batasan maksimal hak suara atas dasar NPP. Jadi memang kita melihat one man one vote sudah hilang, tidak diatur. Kemudian hak suara pemilihan itu berdasarkan NPP, tetapi kemudian dibatasi. Jadi artinya meskipun misalnya ya ada satu pihak atau pengembang memiliki lebih dari 20% NPP, katakanlah dia memiliki lebih dari separuh NPP, mungkin 50%, mungkin 60%, dia tentunya menjadi single majority ya, yang sangat kuat dan sangat powerful untuk memutuskan
hal-hal yang berkaitan dengan NPP. Nah, namun di dalam peraturan menteri ini dibatasi 20%. Jadi artinya 20% meskipun masih menjadi mayoritas, mungkin tidak menjadi jaminan ya bahwa dia pemilik atau pemegang hak suara 20% ini tetap bisa mengambil keputusan dengan mengendalikan ya rumah susun atau kompleks itu. Jadi ini adalah pengaturan baru yang sebelumnya tidak pernah ada juga. Jadi batasan hak suara NPP juga ini hal yang baru dibatasi yang sebelumnya tidak ada. Lalu juga diatur mengenai denda keterlambatan ya. Di sini memang saya melihat mungkin karena pemerintah melihat banyak masalah mengenai tidak dibayarnya service charges, iuran pengelolaan, tidak dibayarnya sinking fund, dana endapan, dan denda keterlambatan itu besar sekali nilainya. Di mana pengelola mungkin komplain seperti tidak punya hak, tidak bisa apa-apa gitu ya terhadap pihak yang menunggak. Nah, di sini entah kenapa sebetulnya saya lihat tidak perlu, tapi diatur di dalam Peraturan Menteri 2025 bahwa bisa dilakukan penjualan terhadap satuan rumah susun yang menunggak iuran pengelolaan yang tidak dibayar itu. Nah, jadi ini tentunya kan kita masuk ke dalam hukum perdata dan hukum acara perdata tentunya mengenai eksekusi ya. Jadi walaupun diatur bahwa pengelola atau P3SRS bisa masuk ke pengadilan untuk memohonkan penjualan, tetapi secara hukum acara perdata ini seharusnya melewati proses tertentu terlebih dahulu untuk dibuktikan bahwa memang tertunggak dan ini mempunyai putusan berkekuatan hukum tetap sebelum betul-betul eksekusinya bisa dijalankan. Jadi saya melihat ya ini oke, mungkin it's nice to see it regulated ya, tapi sebetulnya secara substansi pasal itu pun tidak bisa menjadi kewenangan begitu saja ya, tanpa memperhatikan hukum acara perdata yang berlaku. Poin berikutnya adalah mengenai pembagian bagian bersama dan benda bersama, fungsi hunian dan fungsi non-hunian. Tadi saya sudah sampaikan di bagian awal bahwa itu adalah suatu hal yang positif dan sangat penting yang diatur dalam Peraturan Menteri 2025 ini. Lalu juga ada istilah baru forum pengelola kawasan ya. Forum pengelola kawasan ini terutama sebetulnya lahir atau dilahirkan ketika ada suatu pengembangan rumah susun yang secara bertahap, dan di dalam pengembangan rumah susun bertahap itu sudah ada P3SRS yang terbentuk, tapi pengembangan masih berlanjut ya, dan kemudian perlu ada P3SRS berikutnya, yang kedua, yang ketiga, yang keempat mungkin. Dan sambil menunggu itu maka dibentuklah forum pengelola kawasan. Di peraturan menteri yang sebelumnya ini tidak ada, ini sangat baru, tetapi juga tidak berkenaan kepada semua pengembangan rumah susun, tetapi hanya untuk pengembangan rumah susun yang bertahap. Lalu mengenai pencatatan P3SRS, di dalam peraturan menteri sebelumnya mungkin sangat singkat ya, atau hampir tidak diatur secara jelas. Di dalam peraturan menteri terbaru ini sudah diatur cukup jelas ya. Jadi pencatatan pertama kali dan kemudian pencatatan untuk perpanjangan atau pemilihan ulang pengurus dan pengawas ya. Jadi pencatatan pertama kali kan artinya pada saat pembentukan P3SRS itu diatur kewajiban pencatatannya. Lalu kemudian juga ketika perpanjangan kepengurusan atau pergantian kepengurusan itu pun juga harus dicatatkan. Dan itu berkesinambungan. Jadi ini memang hal yang baik juga, sehingga menjadi lebih jelas mekanisme pencatatan terhadap P3SRS itu sendiri. Berikutnya adalah mengenai penyerahan pengelolaan rumah susun. Nah, seperti yang tadi saya sampaikan, ketika kita melihat Peraturan Menteri 2021, itu penyerahan atau serah terima dilakukan di hadapan notaris. Ya. Jadi memang bersifat notarial. Serah terimanya itu harus dinotarialkan ya, dan disaksikan atau dilakukan di hadapan notaris. Sedangkan di dalam Peraturan Menteri yang
terbaru ini tidak ada kewajiban lagi untuk dilakukan di hadapan notaris, tetapi tidak ada larangan juga. Jadi artinya singkatnya tetap bisa dilakukan di hadapan notaris, tetapi bisa juga dilakukan tanpa kehadiran notaris. Ini saya pikir juga memang bermanfaat terutama untuk pengembangan rumah susun bersubsidi, ya, rumah susun sederhana yang memang sifatnya menghemat, ya, sifatnya tidak mau dan tidak perlu atau mencari cara agar segala sesuatu biayanya itu ditekan. Bagaimana dengan penyelesaian sengketa? Mengenai penyelesaian sengketa tidak diatur sama sekali di dalam peraturan menteri yang sebelumnya. Tapi yang di dalam peraturan menteri terbaru ini sudah diatur, dan saya pikir ya mungkin ada bagusnya ya, terutama karena telah diatur di dalam peraturan menteri terbaru ini sengketa yang berkenaan dengan persiapan pembentukan P3SRS, di mana kemudian instansi teknis terkait yang memang menangani pembentukan P3SRS itu kemudian perlu memfasilitasi penyelesaian sengketa yang terjadi. Nah, setelah itu ketika P3SRS telah terbentuk, tentunya mekanisme penyelesaian sengketa berdasarkan aturan internal, berdasarkan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga, dan tentunya berdasarkan hukum yang berlaku. Jadi di situ juga peraturan menteri tidak mengintervensi setelah P3SRS terbentuknya, tapi sebelum P3SRS terbentuk dalam proses itu bisa difasilitasi. Lalu bagaimana dengan lampiran itu sendiri? Nah, kalau kita melihat peraturan menteri 2021 yang tadi melampirkan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga, tetapi kemudian di dalam peraturan menteri terbaru yang lebih ekspansif, ada formula perhitungan dan juga ada format-format dokumen pembentukan. Saya melihat bahwa di dalam peraturan menteri disebutkan ada norma hukum yang menyebutkan bahwa penyusunan anggaran dasar itu dilakukan sesuai dengan apa yang diatur di dalam lampiran, ya. Tetapi di dalam peraturan menteri terbaru, itu kata-kata dilakukan sesuai dengan itu saya sudah tidak melihatnya, ya. Jadi di dalam peraturan menteri 2025 sebetulnya hanya disajikan bahwa ini adalah guidelines, ya, pedoman untuk menyusun anggaran dasar, anggaran rumah tangga, dan menjadi bagian satu kesatuan tidak terpisahkan, ya. Tetapi tidak lagi ada kata atau kalimat atau norma hukum yang memang bersifat mewajibkan bahwa seolah-olah kita harus tunduk dan tidak bisa keluar dari lampiran itu. Dan ini menurut saya tentu sangat positif karena memang format itu ya ditujukan untuk panduan, ya, bukan sebagai harga mati yang harus diikuti. Dan terakhir adalah mengenai ketentuan peralihan. Ketentuan peralihan ini sebelumnya di dalam peraturan menteri 2021 hanya diatur satu pasal, sedangkan di dalam peraturan menteri 2025 diatur beberapa pasal yang mungkin 5 atau 6 mau mengatur secara lebih detail, ya. Namun yang saya sayangkan adalah di dalam ketentuan peralihan, saya berharap sebetulnya, atau mungkin pengembang juga berharap, bahwa diatur kesempatan, terutama untuk P3SRS yang telah terbentuk yang belum multifungsi, ya, dengan anggaran dasar yang hanya mungkin bersifat single function atau satu fungsi hunian saja, padahal secara aktual ada fungsi non-hunian, sesungguhnya perlu diberi kesempatan untuk merubah atau mengamandemen anggaran dasar, anggaran rumah tangga mereka untuk menyesuaikan dengan konsep P3SRS yang modern berdasarkan peraturan menteri 2025 ini. Nah, sayang itu tidak ada. Jadi pertanyaannya kemudian bagaimana? Apakah memang bisa dirubah tetapi mengikuti ketentuan anggaran dasar rumah tangga yang sudah ada, yang memang sangat sulit umumnya dilakukan karena threshold 2/3 atau lebih dari 2/3 yang diharapkan. Nah, memang itu menurut saya salah satu hal yang disayangkan, ya, karena sebetulnya dengan adanya peraturan menteri ini konsep-konsep P3SRS yang memang mau tidak mau mengadopsi single function berdasarkan peraturan menteri yang sebelumnya, itu sepatutnya diberikan kesempatan untuk mengamandemen untuk mengakomodir konsep P3SRS dalam bentuk modern. Sayang itu tidak ada di dalam peraturan menteri. Begitu dari saya, Bapak Ibu yang saya hormati, sharing dari saya secara singkat saja, point by point, mengenai apa perubahan dan penambahan baru yang
yang terjadi antara Peraturan Menteri 2021 dengan Peraturan Menteri 2025. Dan jika Bapak Ibu mau membaca lebih lanjut, bisa melihat juga nanti dalam link deskripsi video ini, dan bisa dibaca. Di situ saya menulis secara lebih rinci ya, apa saja yang saya sampaikan di sini mungkin saya tulis juga lebih rinci di dalam artikel itu sebagai referensi Bapak Ibu yang saya hormati. Terima kasih. Dengan demikian saya undur diri. Terima kasih sudah mendengarkan. Salam.